Audio Jungle. Ada orang membagi yang namanya amal soleh itu hanya di masjid aja. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, baca Quran, berzikir, berdoa, itulah ibadah. Kalau kita berpahaman seperti itu, maka sesungguhnya kita sudah setuju dengan sekular. Karena makna sekularisme yang diambil dari bahasa Prancis seculum artinya memisahkan hidup dari agama. Jadi hidup saya yang ngatur ya saya pribadi, saya punya akal, saya punya hati, saya punya perasaan, saya punya otak. Agama tidak perlu intervensi, agama hanya mengatur ritual saya saja dengan Tuhan. Maka sesungguhnya Islam tidak demikian. Islam mengatur kita sejak mau tidur sampai bangun tidur. Islam mengatur kita sejak mau masuk masjid sampai masuk WC. Dan kalaulah orang Islam itu khusyuknya hanya waktu sholat, di waktu sholat dia akan sangat takut pada Tuhan. Tapi di kantor dia akan amat sangat curang, karena dia anggap Tuhan tidak sampai masuk ke kantor. Ini bahaya. Dia sudah mengkerangkeng Tuhan di dalam satu tempat, lalu dikunjungi sehari 5 kali, dan itu hanya sebagai laundry saja. Banyak orang melakukan perbuatan dosa, maksiat, nepotisme, korupsi, kolusi, lalu untuk membersihkannya pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah. Selesai. Islam tidak demikian. Kalaulah begitu pemahaman kita tentang agama, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Karl Marx. Karl Marx mengatakan agama itu hanya opium saja, candu. Banyak orang kecanduan agama. Buat dosa, buat maksiat, lalu kemudian sampai musim haji, musim umroh menangis di Makkah. Lalu setelah itu pulang ketika diwawancarai, kenapa mbak masih buka lutut, masih buka aurat? Tuntutan skenario. Saya profesionalisme kerja aja Pak Ustadz. Islam tidak begitu. Islam masuk ke dalam rongga kepala kita sampai ke jantung hati kita. Maka ketika bekerja di kantor pun, kantor PLN, kantor pajak, kantor pertanahan, kantor pendapatan, maka semuanya bernilai ibadah karena kita langkahkan kaki dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini yang perlu diluruskan pemahaman umat sekarang. Dia pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selama 5 kali ini saya laksanakan, saya takut pada Allah, selesai. Oh, tidak demikian. Karena dalam Islam diajarkan wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Jadi seringkali dulu guru-guru sekolah itu mengajarkan kita, kamu jangan curang, kata dia. Nanti anak-anak siswa, siswi, santriwan, santriwati jangan curang di kantin ya. Nanti kamu di akhirat mikul bakwan, kata dia. Betul juga kalau dikatakan dalam hadis itu kamu akan memikul kecurangan kamu. Hanya saja itu disampaikan hiruk pikuknya di sekolah, di pesantren. Kita akan memikul makanan yang kita bayar 3, makan 3 bayar 2. Tapi kalau di kantor kan tidak begitu pemahamannya. Kamu akan memikul kecurangan kamu, maka nanti kita di akhirat akan melihat banyak sekali orang-orang di akhirat itu yang memikul mobil plat merah, memikul mobil dinas. Nah, Ustaz Somad kan ngomong gitu karena tidak PNS, mentang-mentang udah keluar dari PNS. Enggak, saya hanya sekedar watawasau bil haq, watawasau bisab, saling mengingatkan. Jadi sebetulnya menjadi kanwil pajak, menjadi pegawai pajak, dia juga sedang menyelamatkan negara, menyelamatkan umat, bisa beramar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Menjadi GM PLN juga bisa amar ma'ruf nahi mungkar.